المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة للقبول وتمام للسرور وإلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا مصنفي هذا الكتاب وسنة الشيخ الحدث أبو بكر بن مصطفى وسنة من حضر في هذا المجلس. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصل مقاصدنا وبلغ مقاصدنا بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وفي قلوبنا من كل وسن بين مشاهدتك ومحبتك السنة والجماعة وشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام بشفاعة رسول الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Disyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama dipertemukan olehnya dalam keadaan sehat walafiat. Umur panjang, berkah, manfaat. Mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala dalam keberkahan dan keselamatan. Selamat di dunia sampai dengan akhirat. Berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kita kehadiran kita di majelis ilmu, di majelis zikir senantiasa mendatangkan rahmat dan kebaikan, dan Allah hapuskan, hilangkan segala dosa-dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita pada halaman ke-67 kitab saya nih. Kitab yang di sini. Kalau bapak-bapak jamaah sekalian yang ada kitabnya boleh dibuka. Yang ada terjemahannya juga tidak apa-apa. Ya, yang ada yang kagak ada dengerin be. Sambil diresapi, insya Allah sama pahalanya. Amin. Biasanya yang pojokan paling khusyuk.
Tapi insya Allah mudah-mudahan beberapa saat ke depan senantiasa Allah jadikan kita yang istiqomah, berada dalam ilmunya yang penuh dengan manfaat, sehingga Allah mudahkan kita di dalam mengamalkan di dalam keseharian kita, sehingga kita selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih melanjutkan tentang sholat. Ini beberapa pasal lagi terkait dengan sholat. Sebelumnya kita sudah berada pada pasal tasydid tasyahud. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana ketika kita mengutarakan tahiyat sudah hafal semua ya. Namun perlu kita ulang-ulang agar kita semakin meresap di dalam sholat kita, sehingga kalau kita sholatnya betul-betul merenung di dalam sholat kita, maka berharap mendatangkan kekhusyuan di dalam sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikaruniakan yang paling beruntung. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh sangat beruntung bagi orang-orang yang senantiasa dia jaga. Orang-orang yang beriman akan beruntung, kata Allah. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beriman sangat beruntung. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang ketika mereka semua orang-orang yang beriman melaksanakan sholatnya khusyuk. Nah, bagaimana cara kita biar khusyuk? Di antaranya adalah memperbaiki, merenungi setiap bacaan sholat kita. Insya Allah sedikit-sedikit biar kita jadi orang yang semakin khusyuk, semakin tenang dalam sholat kita. Insya Allah. Ustaz, saya sholat tapi gak tenang-tenang. Kadang kalau tenang itu kapan? Kalau kita pas lagi tenang. Kalau lagi susah tenang. Jadi kalau begitu udah susah banget. Padahal orang yang melaksanakan sholatnya, ketika dia hadirkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam sholatnya pasti akan mendatangkan ketenangan. Karena di antara dia banyaknya ibadah, tanda dia syukur. Semakin dia bersyukur, semakin banyak dia ibadah. Kalau kita banyak syukur, berarti kita banyak ibadah. Nah, ibadah yang paling mulia adalah ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa maddana 'alaina bi asarihi bid daraini amin ya rabbal alamin. Qala faslun tasydidatu aqallis sholati. Masih membahas tentang tasydid dari mulai tasydid Fatihah, tasydid tahiyat. Selanjutnya tasydid di dalam bersolawat. Nah, ini karena solawat juga bagian daripada rukun. Jangan sampai nih yang seperti ini rukunnya hilang. Gitu. Kalau rukunnya hilang, sholatnya jadi tidak sah. Susah amat ya sholatnya. Semakin ngaji semakin banyak yang kagak tahu. Semakin susah jalaninnya, banyakan cemong-cemongnya ya. Makanya kenapa kita dianjurkan oleh Rasul sholatnya berjamaah, supaya cemong-cemongnya hilang. Cemong-cemongnya hilang. Kita ada cemong kalau dikasih tahu makan enak ya, pengen kondangannya enak. Karena cemongnya kagak kelihatan. Pengen bawa istri kita nggak cemong juga enak, istri kita juga kagak cemong-cemong, jadi enak. Maka sholat kita walaupun sedikit ya, sedikit banyak ada cemong-cemongnya ya, insya Allah
Kalau banyak yang ngasih tahu, lama-lama cemongnya hilang. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tasydidatu aqallis sholati. Fasal ini membahas tentang tasydidnya minimalnya sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arba'un itu ada 4. Jadi tasydid di dalam sholawat paling sedikit itu ada 4. Kalau kita ingat, kita hafal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, selesai itu paling sedikit kita bersolawat. Allahumma, lafaz Allahumma yang pertama, alal lami tasydidnya pada huruf lam, wal mimi dan huruf mim. Allahumma gitu. Jadi nggak boleh Allahumma. Itu tuh kurang digentak tuh kalau kata orang. Kita mah kudu ditekan dikit gitu. Tekanan dikit, agak lama dikit. Allahumma gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma, lafaz Allahumma ala lam tasydidnya pada huruf lam, wal mimi dan huruf mim. Sholli, lafaz sholli tasydidnya pada ala lami di atas huruf lam. Sholli, sholli, Allahumma sholli. Jadi ditekan dikit gitu. Kalau kami ngajarin ke anak-anak santri, tekan dikit, nah biar gampang ngomongnya. Tekan, ditekan. Ya. Kalau urusan tekan menekan kan bapak-bapak yang paling pinter ini. Asal jangan ditekan-tekan baik gitu ya. Allahumma sholli. Sholli, lafaz sholli ala lami pada huruf lam. Ala Sayyidina Muhammadin, ala Muhammadin huruf alal mimi terhadap huruf mim ya. Pada lafaz Muhammad ya. Muhammad. Jadi mimnya ditasydid, mim yang kedua. Ala Muhammadin. Nah, itu. Di sini Sayyidina tidak tertulis, tapi kita kalau pas mau baca sholawat jangan lupa tuh di bawah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, Sayyidinanya kudu di bawah. Kenapa? Sebagai wujud nyata kita ini memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para ustadz saja kita muliakan, para guru kita muliakan ya, makanya semua guru-guru kita doain panjang umur. Amin. Terutama nih guru kita kayak Adung ya. Senantiasa Allah karuniakan kemudahan, keberkahan. Amin. Dan semua para asatidz yang ada di majelis Taklim As-Siddiqiyah Musolah yang tercinta ini, senantiasa Allah karuniakan mereka semua, beliau-beliau dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan kebaikan dan kemanfaatan untuk umat. Seluruh jamaah kita semuanya juga dalam keadaan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memuliakan guru kita, bahkan mungkin memuliakan kerabat kita, bagaimana kita tidak memuliakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas junjungan umat seluruh alam, yaitu baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai tanda kita menunjukkan kehormatan kepada Nabi kita dibawa kata-kata Sayyidina. Ada satu anekdot, itu? Ilustrasi itu. Ada guru diboncengin sama murid ya, sama santrinya itu boncengan motor. Yang ngeboncengin ini santrinya, yang dibonceng gurunya ya. Di pertengahan jalan sang santri ini ngomong matur sama guru, kenapa? Mohon izin guru, saya nih mau buang angin. Lagi nyetir motor mau buang
angin. Padahal nih guru buru-buru gitu kan. Ini buru-buru udah ditungguin mau ceramah bentar lagi gitu. Kata gurunya begitu, udah bablas gitu. Ini kata santri, mohon maaf guru, saya ini udah gak kuat ini nahan-nahan ini mau kentut, maaf. Mau buang angin tuh. Tapi kata guru bilang, udah gak usah, gak apa-apa, udah kentut aja di depan muka saya. Begitu kata sang guru. Ini kira-kira santri yang bagus yang mana? Jadi berhenti dulu. Dia berhenti dulu atau nurutin kata gurunya, udah jalan aja. Angkat dikit. Angkat dikit kena mukanya. Walaupun gak di depan mukanya tapi tetap juga di hadapannya. Kan begitu. Di belakangnya apalagi. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, beliau sampaikan adibu wa 'allimu. Gitu. Pelajarilah adab baru kalian belajar tentang ilmu. Dari sini kemudian para ulama sepakat di antara salah satu pendapatnya bahwa lebih baik mengutamakan adab daripada mempelajari ilmu. Apalagi hanya sekedar menjalankan perintah guru. Luar biasa adabnya. Tapi emang ada guru ngajarin yang gak benar sama santrinya? Kan orang ada. Pasti santri akan diajarkan gurunya yang baik-baik. Karena dalam hal ini si santri tahu mana yang lebih memuliakan, maka santri berhenti dulu. Walaupun kata gurunya tetap terusin baik. Maka santri yang baik adalah dia berhenti sebentar, palingan berapa detik kan gitu ya. Baru kemudian melanjutkan. Nah, sama kata Nabi pernah mengatakan la tusayyiduni fis shalah. Jangan kau panggil aku Tuhan dengan kata-kata sayyidina di dalam sholat. Nih, para saudara-saudara kita yang tidak menggunakan sayyidina dalam sholat, ini yang dijadikan sebagai pegangan. La tusayyiduni fis shalah. Padahal tidak mungkin orang mulia mengatasnamakan dirinya orang yang mulia. Maka siapa yang perlu memuliakan? Ya kita. Walaupun kata guru kita, udah gak usah panggil saya ustaz, udah gak usah panggil saya kiai, udah gak usah cium tangan, misalnya begitu tuh guru kita ngajarin. Tapi sebagai seorang murid, sebagai seorang santri, kita takzim kepada guru kita, apalagi kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amalan yang baik. Ada juga yang mengajarkan kepada kita ngamalin, suruh diamalin kalau mau kita banyak rezekinya gitu. Kan kita pengen rezeki pengen ngalir terus, bener nggak? Kalau bisa mah keran jangan ketutup. Ngerecek terus kayak toron gitu kan. Allahu Akbar. Kalau bisa mah rezeki jangan sampai mampet. Jangan sampai seret-seret, apalagi berhenti itu airnya. Maka para ulama ngasih resep sama kita. Apa resepnya? Banyakin sholawat. Banyakin sholawat. Makanya kita tadi sebelum ngaji kita sholawat dulu. Alhamdulillah, mudah-mudahan salah satu pintu rezeki kita dibuka sama Allah. Memang sudah ada pembagiannya masing-masing. Sama-sama tukang gojek, sama-sama gojeknya, tapi beda pendapatannya, bener nggak? Yang satu bisa nutupin setoran, yang satu buru-buru bisa nutupin setoran, yang lain ada juga bisa lebih, bisa beli mobil. Gojek bisa beli mobil, masya Allah. Kenapa? Karena keran-keran yang telah disediakan oleh Allah, pembagiannya sudah ada masing-masing, tapi mengalirnya beda-beda. Ada yang dicepetin sama Allah. Ada yang cuma tes. Tapi terus. Nah, kita mau yang mana? Mau deras terus atau sekali deras terus berhenti?
Tentunya kita pengen yang kencang ngebuka terus, nggak habis-habisnya. Nah, maka para ulama ngajarin sama kita banyakin sholawat. Sholawatnya apa saja? Nah, di antara para ulama ada salah satu ulama habaib ngajarin ya, ngamalin apa itu sholawatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada juga ulama yang mengajarkan yang gampang, yang simpel. Karena kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW kalau bisa sholawat per harinya tuh jangan kurang. Berapa? 500 kali. Ada yang sholawat 500 kali sehari. Alhamdulillah bablas. Alhamdulillah 1000. Allahu Akbar. Apa amalannya? Yang gampang pendek. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Baca setelah sholat. Setelah salam baca. Kalau 100 kali ya palingan 1 menit. 1 menit. Sampai dengan kalau biasanya Allahumma anta salam wa minka salam selesai itu 100 kali, enggak nyampe 1 menit bahkan mungkin. Dicoba 100 kali 500 berarti berapa kali? 5 waktu. 5 waktu selesai duhur, asar, maghrib, isya, subuh masing-masing 100 kali. Tinggal dikali 5 jadinya 500 kali. Kalau tidak kurang dari 500 kali, insya Allah rezeki akan terus mengalir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang lebih dari 500 kali. Amin ya rabbal alamin. Baru salam udah dipanggil ya. Jadi begitu. Allahumma lantas jalan. Faslun, setelah selesai sholawat ya, kemudian yang terakhir adalah salam. Faslun ay hadza faslun, ini fasal. Aqallus salami, menjelaskan tentang sedikitnya salam. Aqallus salami, adapun sedikitnya salam, assalamu alaikum, itu adalah ucapan assalamu alaikum. Dalam sholat assalamualaikum gitu. Tapi kita diajarin sama guru kita jangan pelit-pelit amat gitu. Selesaikan assalamualaikum warahmatullah. Jangan ditambahin sampai wabarakatuh, cukup assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, kanan ke kiri sebentar. Nah, dalam mengucapkan salam juga karena rukun. Kalau sholat tidak ditutup dengan salam, sholatnya belum selesai. Ada yang sholat tahiyat terus, salamnya kagak-kagak juga disebut-sebutin. Si makmum bingung juga, ini imam lagi mikirin apa, lupa atau bagaimana, jangan-jangan nyasar bacaannya. Maka salam jangan lupa, tetap harus pakai salam untuk menandakan sholat sudah diakhiri. Maka salamnya juga kudu benar. Maka di sini para ulama ya, Imam Nawawi mengajarkan juga ada tasydidnya di dalam salam. Tasydidus salami, adapun tasydidnya salam ala sini terhadap huruf sin. Assalamu. Jangan assalamualaikum. Nah, kurang tuh begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Memang salam beda-beda kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya siapa tuh? Yang ngaji biasanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya salamnya apa nih? Ceramah ada. Assalamualaikum. Kalau ini apa nih? Satu empat rumah tuh.
depan rumah bawa mangkok. Ya Allah. Jangan salah mau sholat begitu. Assalamualaikum. Nanti yang sebelahnya, lu mau ngapain? Salam juga ada nadanya ternyata. Jangan juga selesai salam mau sholat nih salam kayak orang mau marah-marah itu. Assalamualaikum. Maka di dalam sholat bagaimana mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 9.30 nih, lanjut apa? Ternyata ya salam doang ya. Baru salam ya Allah. Sedikit lagi nyambung agar supaya sholat kita betul-betul semangat di dalam memperhatikan sholat-sholat kita. Faslun awqatus sholati khamsun. Faslun ay hadza faslun, ini fasal menjelaskan tentang awqatus sholati, waktu-waktu sholat. Nah ini di antara sholat-sholat yang telah kita persiapkan, bacaan-bacaan yang kita persiapkan, maka ada hal yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana kita memperhatikan waktu-waktu sholat kita. Jangan sampai waktu sholat kita sudah habis, kita baru kepengen sholat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu terhadap orang-orang mukmin sudah ditentukan waktunya. Jadi sholat jangan sekedar pengen sholat. Sholat jam 7 sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuhnya sholat jam 7. Bukan sholat subuh itu mas, sholat duha. Tapi sholat duhanya pakai kunut. Bingung lagi. Nah ini sholat. Betapa pentingnya di dalam melaksanakan sholat, apalagi memperhatikan waktu-waktu sholat. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayatnya, di antara yang utama di dalam amal, afdholul a'mali as-sholatu liwaqtiha. Orang yang mau dikatakan amalnya paling afdhol, amalnya paling baik adalah sholat sesuai dengan waktunya, tepat waktu. Jadi kalau sholat duhur ya di waktu sholat duhur, kalau sholat asar di waktu sholat asar, dan seterusnya. Karena di antara yang paling utama melaksanakan sholat adalah sholat di atas waktunya. Afdholul a'mal as-sholatu fi waqtiha. Seutama-utamanya amal adalah sholat tepat pada waktunya. Jadi kalau udah sholat maghrib kentong-kentong, beduk-beduk gitu kan ya, tong-tong-tong-tong, duk-duk-duk-duk tong, gitu kan ya. Manggilin tuh tong-tong buruan, jangan kelamaan, gitu maksudnya mah. Buru datang ke mushola, segera menunaikan sholat. Ada orang yang susah bangkit dari tempat tidurnya, nanti kata Nabi nih, ada satu kaum yang dipecahkan kepalanya, gitu. Dipecahkan kepalanya dengan batu. Kata Nabi, Thumma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumin turdakhu ru'usuhum bis-sakhri kullama rudikhat 'adat kama kanat wala yafturu anhum min dzalika syai'. Ada yang datang, Nabi ini mendatangi suatu kaum gitu, melihat di mana nanti ada seorang atau sekelompok kaum
mereka semua akan dipecahkan kepalanya dengan batu yang begitu besar. Batu dari api neraka tentunya. Kemudian kepala itu setelah dipecahkan balik lagi. Kullama rudikhat adat. Setelah pecah tuh kepala balik lagi, adat kembali lagi gitu. Kama kanat wala yafturu anhum, sama seperti semula, balik lagi, pecah lagi, balik lagi, pecah lagi, balik lagi, terus sampai selesai itu siksaannya. Kemudian berkata Nabi kepada Jibril, qala ya Jibrilu man haulai, siapa mereka wahai Jibril gitu. Ini kisah. Apa kata Jibril? Haula'il ladzina taqalat ru'usuhum 'anis shalat. Mereka itu wahai Nabi Muhammad adalah orang-orang yang berat kepalanya ketika hendak menunaikan sholat. Gak mau bangkit dari tempat tidurnya, asik aja kepalanya tuh gak mau ngangkat dari bantalnya. Apalagi pengantin baru. Kan pengennya kalau pengantin baru mah panjang malamnya. Di sini ada pengantin baru. Pengantin lama. Pengantin lama semua ya. Pengantin lama. Ini diantara utamanya ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka perhatikan waktu-waktu sholat. Jangan sampai waktunya sudah habis. Awqatus sholati, waktu-waktu sholat itu khamsun, ada 5. Awwalu waqti zuhri, permulaan waktu zuhur. Nah ini pasti tahu juga. Kapan itu awalnya waktu zuhur? Zawalu syamsi, baru mulai tergelincirnya matahari. Setelah waktu istiwa, sedikit waktu istiwa tepat ada bayangan di kepala kita gitu ya. Baru kemudian sedikit lewat, itu sudah mulai masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Wa akhiruhu masiru dhilli syai'i mithlahu ghaira dhillil istiwa'i. Akhir daripada melaksanakan sholat zuhur adalah ketika bayangan sesuatu sama menyerupai pada benda itu sendiri. Nah ini sudah berakhir waktu sholat zuhur. Nah kalau dulu kan belum ada jam. Atau kalau kita misalnya kemana gitu, ke hutan gitu ya, kita nggak bawa jam, nggak ada kompas dan yang lainnya gitu, kita lihatnya apa ya, udah lihat matahari deh. Kita matahari kita cepin tuh depan kita. Oh kalau sudah ada bayangannya berarti sudah mulai masuk zuhur. Kalau kemudian sampai batas bayangan itu sama dengan benda itu, berarti sudah mulai berakhir waktu zuhur. Karena kalau sudah lewat sudah mulai masuk waktu asar. Nah, gitu. Ghairu dzillil istiwa'i, bukan pada bayangan waktu istiwa. Wa awwalu waqtil asri, dan permulaan waktu asar kapan? Idza sara dhillu kulli syai'. Permulaan waktu asar itu adalah apabila bayangan satu benda menyerupai benda itu, wazada, dan bertambah qalilan, sedikit. Jadi ada bayangan sedikit tuh baru mulai masuk waktu asar. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu asar, ghurubus syamsi, mulai terbenamnya matahari. Jadi kalau kita sudah mulai nggak ngelihat matahari berarti waktu asar udah habis. Udah habis, jangan sampai kita belum sholat asar. Ya, kalau kita kadang nggak bisa kelihatan kan, jadi patokannya jam. Sekitar mungkin kalau sekarang jam berapa? Setengah 4 sudah masuk gitu kan. Kemudian berakhir jam 5-an ya, jam 5. Sudah mulai mau surup tuh, jam 5 lewat ya. Sekarang kan surup itu terbenamnya matahari mungkin jam setengah 6-an ya, setengah 6. Tapi kita udah enak, udah ada waktu sholat, udah kelihatan, udah nggak usah repot-repot lagi, udah bunyi dikasih tahu. Sedikit ngebut nih kita. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu asar itu ghurubus syamsi, ketika terbenamnya matahari. Wa awalu waqtil maghribi, dan permulaan waktu sholat maghrib kapan? Ghurubus syamsi, mulai terbenamnya matahari.
Jadi kalau sudah terbenam matahari sudah mulai masuk waktu maghrib. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu maghrib ghurubus syafaqil ahmari, terbenamnya mega merah. Apa itu mega? Kalau kita keluar waktu maghrib itu ada warna merah, kuning, hijau, apa putih gitu ya. Ada 3 itu. Kayak seperti awan. Nah, betul sekali. Nah, itu berakhirnya kapan? Ya. Sampai dengan mega merah sudah terbenam, sudah nggak ada lagi tuh. Maka sudah habis tuh waktu sholat maghrib. Cepat waktu maghrib itu, sekitar ya 30 menit lah sudah selesai. Bahkan ulama mengatakan kalau sudah selesai semua rangkaian sholat sunnah, sudah nggak ada lagi yang sholat, sudah habis tuh waktunya. Saking cepatnya sholat maghrib. Makanya mustajab sekali di antara maghrib dan isya. Wa awwalu waqtil isya'i, dan adapun permulaan waktu isya kapan? Ghurubus syafaqil ahmari, ketika terbenamnya mega merah. Kalau sudah terbenam mega merah sudah mulai masuk waktu isya. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu isya tulu'ul fajri, ketika sudah mulai terbitnya fajar as-shadiqi, fajar shadiq. Fajar yang benar maksudnya, fajar shadiq sholat subuh tuh, sudah sholat subuh. Emang ada fajar yang nggak benar? Fajar shadiq maksudnya itu adalah ya sudah mulai menyingsing waktu subuh, sudah mulai masuk waktu subuh. Fajar shadiq. Wa awwalu waqti subhi tulu'ul fajri shadiqi wa akhiruhu tulu'us syamsi. Permulaan waktu sholat subuh adalah terbitnya fajar shadiq, dan akhirnya adalah terbitnya matahari. Jadi kalau sudah terbit matahari sudah habis waktu subuh. Kalau sudah terbit matahari sudah selesai kesempatan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sudah melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh, tuh dapat tuh pahala lebih baik dunia dan seisinya. Kalau kita sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama seperti kita sholat semalaman penuh. Alhamdulillah, subuhnya berjamaah. Insyaallah. Sedikit lagi. Terakhir, al-ashfaqu salasatun. Adapun mega itu ada 3. Ahmaru, yang pertama mega merah, wa asfaru, dan mega warna kuning, wa abyadu, dan warna putih. Nah, kapan ini terlihat al-ahmaru? Adapun mega warna merah maghribun, di waktu maghrib. Wal asfaru wal abyadu, adapun mega kuning dan putih isya'an, itu berada pada waktu sholat isya. Jadi ketahuan tuh, lihat. Nah, ini yang sering dilakukan nih. Wa yundabu, dan disunahkan wa yundabu, dan disunahkan takhiru sholatil isya'i, akhirnya mengakhirkan sholat isya, ila yaghiba syafaqul asfar, sampai dengan bahwasanya telah terbenam mega warna putih, wal abyad, warna kuning, yaghiba asyafaqul asfaru, telah terbenam, ila ayyaghiba, bahwasanya telah terbenam asyafaqul asfaru, mega berwarna kuning, wal abyadu, dan berwarna putih. Kapan itu? Ya, ketika sudah mulai hendak datang di waktu fajar. Nah, itu makanya kadang ada juga sebagian yang mengakhirkan waktu sholat isyanya di tengah malam. Tengah malam jam berapa? Jam 2. Sekalian sholat malam. Saat saya mau akhirin sholat isya boleh, tapi aku kudu bangun. Jangan sampai mengakhirkan sholat justru malah yang ada
kebablasan. Boro-boro bangun malam yang ada justru malah dapat balasan kita karena kita tidak bisa menjaga sholat. Faslun wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah bagaimana kita bisa betul-betul memperhatikan ketika datang waktu sholat. Jangan sampai waktu sholat yang ada kita lalaikan begitu saja, kita diamkan, bahkan kita tidak memperhatikan sama sekali dengan datangnya waktu-waktu sholat. Karena sholat yang paling penting, sholat yang paling mulia, ibadah yang kita tunaikan ketika dimana sholat betul-betul berada di dalam waktu-waktunya. Karena di awal waktu kita dapat rahmat, di pertengahan ya, di awal waktu kita dapat ridho Allah, di pertengahan dapat rahmat Allah, dan di akhir waktu sholat kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa lindungi kita, dan kita semakin bersemangat dalam melaksanakan sholat-sholat kita, sehingga kita menjadi orang yang ahli di dalam sholat, alam kuburnya menjadi baik ketika kita sholatnya baik, dan seluruh amal kita juga menjadi baik, sehingga Allah karuniakan kita masuk dalam surga penuh dengan kenikmatan. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh silakan, satu cukup barangkali. Ada yang mau nanya Bapak sekalian yang mungkin ada yang belum jelas? Ini Ustaz, kalau sholat ya bukan aku, saya sendiri jarang umat usuh itu Ustaz. Itu tadi bisa katanya supaya usuh, bagaimana kuncinya usuh itu supaya usuh itu nggak keingetan. Wah, dompet gue tinggalan nih semua. HP Gimana caranya khusyuk? HP gue tinggalan. Ya, jangankan kita, ulama juga susah khusyuk. Jangan kita. Kita ini kan lagi belajar khusyuk. Para ulama pun juga prosesnya luar biasa, berproses di dalam melaksanakan sholat agar khusyuk. Tapi para kiai, para guru-guru kita ngajarin minimal jangan bablas lupa semua sholatnya. Minimal kita perhatikan tuh dalam tempat sujud kita. Lihat tempat sujud kita, lihat. Atau kalau kita yang ngerti bahasa Arab gitu ya, atau paling tidak kalau kita ngelihat tulisan-tulisan Arab, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sambil direnungi tuh huruf-hurufnya. Bila perlu direnungi kalimatnya dan terjemahnya, artinya pasti kita bisa mendatangkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang tidak mudah. Tapi kalau kita berupaya untuk menjaga ini, insya Allah kita bisa jadi orang yang khusyuk. Walaupun kita belum mencapai kekhusyuan, paling tidak kita berupaya agar sholat kita betul-betul bisa menjadi khusyuk. Pernah saya sampaikan kan, bagaimana ketika kita menjadi sholat kita betul-betul bisa mendatangkan kebaikan dan dijauhkan dari keji dan mungkar. Bagaimana caranya? Ketika kita melaksanakan sholat dengan betul-betul mendirikannya. Paling tidak kita lihat tempat sujud kita renungi takbirnya kita renungi ketika kita ruku, minimal begitu. Tasjid-tasjidnya, nah, begitu. Insya Allah sedikit-sedikit jadi khusyuk. Tapi gue ketinggalan di sana. Nyari kunci mana? Udah sholat dulu dah biar ingat. Ya. Satu lagi Ustaz, maaf nih kalau saya mah ya profesinya kadang-kadang kalau tadi disinggung sholat, waktu sholatnya, terus terang saya banyak pun yang pas sholat waktu, karena kadang di jalannya di mana, maksudnya jadi nggak tempat kayak gini, hampir sih cuma mana aja maklum lah. Ya, Alhamdulillah sudah ingat. Iya itu terus dan tahu kalau kita ini masih ada yang kurang. Tahu kalau kita ini lagi ada yang kurang. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitabnya Nasai Ribat membahas tentang semakin dia tahu dirinya dalam beribadah banyak kekurangan, gitu, maka dia akan semakin dekat dan menjadikan dirinya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya dia semakin
dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh kata Imam Nawawi. Berarti kalau sholat kita dengan rasa kita masih kurang, berarti Allah nerima sholat kita. Tandanya. Tapi bukan berarti sholatnya kita merasa kurang ini memang dikurang-kurangin. Gitu. Tapi kita merasa kurang, belum sempurna, belum yakin, belum ini dan itu, kita merasa kurang, tapi kita berusaha untuk menyempurnakan sholat kita. Bagaimana kalau kondisi kita misalnya tadi belum tepat ketika datang waktu sholat, kita masih di jalan, maka usahakan betul berhenti. Apalagi kalau kita naik motor atau naik kendaraan roda 4, kalau ketemu tempat sholat segera. Nah terus bagaimana kalau di Jakarta macet, nggak ketemu? Maka jangan lupa niatkan lihormatil waktu, untuk menghormati waktu. Kita tetap melaksanakan sholat pada saat itu juga. Dalam kitab Mughni diterangkan saking pentingnya melaksanakan sholat sunnah. Di dalam mensyukuri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tuh boleh melaksanakan sholat sunnah karena saking sibuknya dengan kondisi kita yang ada. Sampai-sampai kalau dia mau melaksanakan sholat sunnah boleh sambil berjalan. Saking pentingnya tuh kita memanfaatkan waktu. Tapi takbir dulu ngadep kiblat, baru kemudian dia sambil jalan baca. Boleh itu. Sama seperti kita sholat di atas kendaraan. Gitu. Dihormatin waktu, untuk menghormati waktu. Bagaimana kalau kemudian sholat wajib tadi? Jangan sampai sholat wajib kita dilalaikan. Maka kalau kondisi terhimpit, kita sholat untuk menghormati waktu. Kalau pas sampai rumah kebagian waktunya, kita sholat lagi. Kalau nggak kebagian waktunya, berarti kita qadha. Itu mengulang sholatnya untuk menyempurnakan ibadah sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, karena kita juga sudah ditunggu. Nah, ini sudah hampir jam 12 malam. Kurang 2 jam. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Kita semuanya sehat walafiat, dalam keberkahan dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kurangnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustadz yang melanjutkan pelajaran pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan pelajaran pada malam hari ini dapat kita pahami dan insya Allah mudah-mudahan dapat kita praktekkan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah, sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Adalah pengajian ini kita berdoa yang akan dipimpin oleh guru kita yaitu Ustaz Agung Abdurrahman. Padanya sekarang. Ayo. Yuk, umat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam.